Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ida. Saya mengajar mapel penerapan rangkaian elektronika. Hari ini kita akan belajar praktek menggunakan rangkaian sensor cahaya. Sensor yang kita gunakan adalah sensor LDR. Rangkaiannya sudah saya gambar di papan tulis. Ada beberapa komponen yang kita perlukan untuk membuat rangkaian ini. Yang pertama ada resistor. Resistor yang pertama kita butuhkan sebesar 1 mega ohm. Kemudian resistor yang kedua sebesar 100 ohm. Kemudian kita butuhkan LED. LED ini kita bisa pakai yang 3 mili atau 5 mili. Lalu kita pakai sensor cahaya LDR. Kemudian kita pakai transistor jenis NPN, kita gunakan BC547. Lalu ada tegangan sumber sebesar 9 volt. Sebelum kita membuat rangkaian sensor cahaya, ada beberapa yang perlu kita siapkan. Yang pertama, ada instrumen alat ukur. Ini adalah multimeter analog. Kemudian ada lagi power supply. Dan di sini ada bahan yang kita butuhkan. Yang putih ini adalah project board. Kemudian ada resistor. Ini resistor 100 ohm. Kemudian ini resistor 1 mega ohm. Kemudian ada lagi LED. Kalau yang kecil ini LED 3 mili. Kalau yang besar ini LED 5 mili. Kita menggunakan sensor cahaya seperti ini. Lalu kita juga pakai transistor BC547. Kemudian ada kabel jumper. Sebelum kita merangkai, kita cek dulu kondisi LED, apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak. Yang pertama, kita siapkan multimeter analog. Kemudian kita arahkan selektornya ini ke arah 1K. Kita pilih yang hambatan ke arah 1K. Setelah itu kita kalibrasi. Jika ini belum menunjukkan jarumnya pas ke angka 0, berarti kita putar ini untuk mengkalibrasi jarum agar pas di angka 0. Setelah itu, LED ini mempunyai bagian. Jika kakinya panjang, ini berarti kaki positif. Kalau kakinya ini pendek, berarti kaki negatif. Sedangkan probe, kalau yang merah ini menunjukkan probe positif, kalau yang hitam menunjukkan probe negatif. Lalu caranya mengecek, kita arahkan probe merah ke kaki negatif LED. Begini. Lalu kaki positif LED kita kasih probe hitam. Jika LED-nya menyala, berarti LED ini dalam kondisi baik.
Setelah itu kita akan merangkai-rangkaian ke project board ini. Tapi sebelumnya saya jelaskan tentang project board ini. Project board ini hampir sama dengan PCB matrik. Bedanya di bagian belakang sini dia sudah punya jalur tembaganya. Ini saya jelaskan dulu menjadi 4 bagian. Bagian pertama, kedua, ketiga, sama keempat. Untuk bagian yang pertama sama keempat, ini jalur PCB-nya atau jalur tembaga itu secara horizontal, jadi lurus gini. Tapi untuk bagian atas dengan bawah dia tidak sambung. Lalu untuk bagian 2 dengan 3, jalur tembaganya ini berbentuk vertikal dari atas ke bawah. Kemudian dari sini juga ke atas ke bawah. Jadi untuk titik ini ke titik yang satunya itu tidak sambung. Kemudian bagian 1 dengan bagian 2 ini tidak sambung. Di sini ada batasnya. Kemudian di sini juga ada batas, berarti bagian di nomor 2 dengan 3 tidak sambung. Dan ini juga sama. Bagian ini dengan ini tidak sambung. Lalu di sini ada simbol plus dan minus. Plus ini nanti kita gunakan untuk sumber positif dan minus ini kita gunakan untuk sumber negatif. Setelah itu kita rangkai bahan-bahan yang ada di sini ke dalam project board. Saya merangkai ini dulu. Ini adalah transistor BC547. Di kaki tengah ini kaki basis, ini kaki kolektor, ini kaki emitor. Kita rangkai sesuai dengan yang ada di gambar rangkaian. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan dulu kaki-kaki dari transistor. Ini saya gambarkan simbolnya terlebih dahulu. Di sini adalah kaki basis. Ini kaki kolektor. Ini kaki emitor. Kaki basis ini ada di nomor 2. Kaki kolektor ada di kaki nomor 1. Kaki emitor ada di kaki nomor 3. Kemudian kita rangkai sesuai dengan yang ada di gambar rangkaian. Ini saya rangkai di sini. Setelah itu kita hubungkan komponen LDR. Komponen LDR ini panjang kakinya sama. Jadi untuk komponen ini tidak memiliki kaki positif atau negatif. Pemasangannya bisa bolak-balik. Kaki LDR yang pertama kita sambung ke kaki basis. Di sini, kemudian di sini. Lalu kaki kolektor basis kita hubungkan ke kaki negatifnya LED. Kaki negatif adalah kaki yang pendek ini. Masukkan ke sini dulu.
Setelah itu kita hubungkan kaki kolektor ini kaki kolektor masuk ke sumber negatif. Kita pakai yang namanya kabel jumper. Di sini kita pasang, masuk ke sumber negatif, berarti ada yang tulisannya ini min, sambungkan ke sini. Gini. Lalu kita sambungkan kaki dari sensor cahaya LDR ini masuk ke kaki emitor. Kita gunakan kabel jumper. Lalu kita hubungkan resistor 100 ohm dengan kaki positifnya LED. Kita sambung seperti ini karena satu jalur, ini dengan ini. Taruh di sini. Setelah itu kita sambungkan resistor 1 mega ohm terhubung dengan kaki resistor ini dan tersambung dengan kaki basis. Kaki basis yang ini, nomor 2. Kita sambungkan. Berarti ini ke sini. Ini ke sini, kemudian ke sini. Kita pindah karena harus satu dihubungkan, jadi gini. Setelah itu kita hubungkan kaki resistor ini masuk ke sumber positif. Kita hubungkan ke sini. Ini kan satu jalur, sudah terhubung semua. Masukkan ke positif, sumber positif di sini. Kemudian kita hubungkan ini untuk catu daya positif, taruh di sini. Dan yang ini untuk catu daya negatif, kita taruh di sini. Ini jalur ini dengan ini tidak perlu kita jumper atau hubungkan karena mereka sudah terhubung secara horizontal seperti ini. Jadi ini dengan ini sudah terhubung. Seperti ini rangkaiannya. Setelah rangkaian selesai dibuat, kita hubungkan dengan power supply. Tegangan yang kita pakai sebesar 9 DC volt. Kita nyalakan dulu. Kita putar ini untuk mengatur tegangan sebesar 9 volt. Sudah. Lalu kita gunakan probe warna merah. Ini probe yang menunjukkan sumber positif. Kemudian yang probe warna hitam ini menunjukkan sumber negatif.
Probe warna merah kita sambungkan dengan ini, jalur positif ini. Kemudian probe warna hitam kita sambungkan ke jalur negatif. Seperti ini. Lalu kita tutup sensor cahaya dan amati apa yang terjadi dengan LED. Kita tutup pakai jari kita. LED-nya menyala. Jadi sensor cahaya ini peka terhadap cahaya. Jika sensor ini berada dalam kondisi gelap, maka LED akan menyala. Jika dalam kondisi terang, maka LED akan mati. Demikian praktek sensor rangkaian cahaya yang sudah kita buat hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat untuk kalian. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.